Sudah setengah bulan berlalu semenjak pertarungan Chu Tianhe dengan Zhao Zeng, dan saat ini mulai muncul kabar bahwa ketua Skyriver Group telah diganti. Dikarenakan ketua sebelumnya dikabarkan telah menghilang. Tidak ada yang mengetahui pasti penyebab Chu Tianhe, si ketua Skyriver Group itu menghilang. Hanya saja yang mereka tahu bahwa si ketua itu kemungkinan bernasib sama seperti halnya anaknya. Terlihat Zhao Zeng kini sedang memasuki pusat pelatihan seniman bela diri. Dirinya pun langsung meminta petugas untuk membukakan tempat pelatihan tingkat 8. Targetnya saat ini adalah untuk mencapai seniman bela diri tingkat 7 serta meningkatkan level TIF-nya mencapai level 60. Singkat cerita, hanya dalam waktu setengah jam Zhao Zeng pun telah berhasil menyelesaikan pelatihannya. Zhao Zeng yang lalu segera kembali ke rumahnya. Dirinya langsung disambut gembira oleh Lan Xi. Lan Xi sangatlah terkejut melihat kini tuannya telah mencapai tingkat 7. Dan Zhao Zeng yang dirinya juga telah berhasil mencapai level 60. Dirinya pun juga memberikan semangat kepada Lan Xi agar terus bekerja keras dalam meningkatkan kekuatannya. Lan Xi yang sadar betul bahwa dirinya itu tidaklah berbakat seperti Zhao Zeng. Dirinya pun menjadi pesimis dikarenakan sekeras apapun dirinya berlatih, tetap saja tidak kunjung jua menjadi kuat. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng pun lalu memberitahukan Lan Xi bahwa tak lama lagi dirinya akan pergi. Jadi selama periode tersebut, Xiao Heng akan tinggal bersama dengan mereka dan meminta Lan Xi untuk dapat berlatih juga bersama Xiao Heng. Su Yunwen yang khawatir pada Zhao Zeng karena akan pergi lagi. Lalu Zhao Zeng pun mengatakan untuk tidak perlu mengkhawatirkannya dan meminta mereka untuk dapat menjaga diri baik-baik. Misi yang dikerjakan Zhao Zeng selanjutnya adalah misi yang dilakukan bersama dengan Beast King Union, dan itu merupakan kesempatan yang sangatlah langka. Jadi dirinya pun tak ingin sampai ketinggalan misi tersebut. Menurut Shihan, ketua sangatlah waspada sekali terhadap misinya. Bahkan kali ini mereka juga akan menjalankan misi bersama dengan Red Tripod. Jadi dipastikan misi itu akan berhasil. Cerita lalu flashback di saat Zhao Zeng menemui ketua Beast King Union. Ketua mengatakan bahwa misi kali ini adalah untuk membuka jalan penghubung antara Titan City dengan Burial Area. Dengan begitu, maka Titan City akan mampu membangun kerjasama bisnis dengan Burial Area. Dan jika berhasil, maka keuntungannya bisa dikatakan sangatlah besar. Saking besarnya, bahkan Beast King Union tidak akan mampu untuk mengambil seluruhnya. Jadi Beast King Union mengajak Red Tripod juga untuk bekerja sama. Dan untuk Zhao Zeng sendiri, ketua pun menawarkan pembagian hasil sebanyak 10% kepadanya. Dan Zhao Zeng langsung setuju dengan penawaran tersebut. Tiba-tiba panggilan Shihan lalu mengejutkan lamunannya Zhao Zeng. Shihan yang mengira bahwa Zhao Zeng tertidur. Dirinya pun lalu mengatakan bahwa ia hanya sedang memikirkan sesuatu. Lalu, di mana Iron Armor kaumu? Aku meletakkannya di tempat yang aman, jawab Zhao Zeng yang tak bisa mengatakan bahwa Iron Armor kau ia letakkan di dalam sistem petnya. Setelah mencapai level 60, dirinya telah berhasil membuka fungsi pet list dan dapat menyimpan pet di dalamnya. Hanya saja hal itu juga akan menimbulkan masalah jika Zhao Zeng begitu saja mengeluarkan petnya di hadapan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di zona merah, merupakan zona yang kendaraan mobil tak bisa lagi melewatinya. Jadi mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah diperingatkan bahwa di depan akan lebih berbahaya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah mereka di atas suatu bangunan. Di atas tempat itu, mereka lalu dikejutkan dengan suatu kejadian di mana sedang terjadi pertarungan antara Poison Zombie dengan 2 ekor Crow Armor Rats. Hanya saja satu hal yang dikhawatirkan oleh mereka. Crow Armor Rats dikenal sebagai monster yang hidup secara berkelompok. Jadi ditakutkan pertarungan dengan Poison Zombie tersebut akan memancing kedatangan Crow Armor Rats yang lainnya. Dan tak selang lama kemudian, apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Datanglah sekumpulan Crow Armor Rats memenuhi tempat tersebut. Melihat hal itu, ketua pun lalu mengajak yang lainnya untuk segera menuju tempat yang lebih tinggi. Gerombolan Crow Armor Rats kini telah menyadari keberadaan mereka. Mereka pun terpaksa berlari ke tempat yang lebih tinggi sembari melawan gerombolan monster tikus yang datang menyerang. Shihan yang lalu terlihat tak mampu mengatasi monster tikus itu. Untung saja masih ada Zhao Zeng yang menyelamatkannya. Berhati-hatilah, lain kali mungkin aku tak dapat menyelamatkanmu tepat waktu, ucap Zhao Zeng. Kini mereka telah berhasil sampai di atas gedung. Ketua pun lalu memerintahkan anggotanya untuk segera menyeberang ke sisi gedung lainnya. Satu persatu dari mereka kini telah berhasil menyeberangi gedung, hingga tinggal tersisa Shihan dan Zhao Zeng. Namun ternyata
Shihan yang merasa jarak gedung itu terlalu jauh baginya. Dirinya merasa tak akan mampu menyeberanginya. "Izinkan aku membantumu," ucap Zhao Zeng dengan posisi tangannya yang telah bersiap menjadi pijakannya Shihan. Shihan yang masih tetap ragu untuk melakukannya. Namun dikarenakan monster tikus akan segera sampai di tempat mereka, Zhao Zeng pun memaksa Shihan untuk bergegas melompat. Setelah menenangkan diri sesaat sembari menghela napasnya, setelah itu Shihan mulai berlari dan dengan bantuan lontaran dari Zhao Zeng, Shihan pun dapat melompat dengan tinggi dan berhasil menyeberang ke gedung di depannya. "Zhao Zeng, cepat kemarilah!" ucap ketua. "Ketua, kalian semua pergilah lebih dahulu. Aku akan menghubungi kalian nanti." Sontak ucapan Zhao Zeng membuat ketua dan Shihan sangatlah terkejut dan mereka benar-benar tak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Zhao Zeng. Namun, Zhao Zeng lalu mengatakan bahwa harus ada seseorang yang memancing kawanan tikus untuk pergi menjauh. Dengan begitu, mereka semua dapat terbebas dari mereka. Tikus yang mulai berkumpul ke gedung Zhao Zeng berada, kini mulai berkumpul. Dan dalam waktu sesaat, mulai menerobos pintu atap. "Hei tikus-tikus, jika kalian ingin makan daging, ayo ikuti aku," ucap Zhao Zeng memancing para tikus untuk pergi dari tempat itu. Zhao Zeng pun lalu melompat menuruni gedung sembari memastikan para tikus tetap mengejarnya dengan menggunakan grappling hook. Dirinya pun lalu menggunakannya untuk berayun agar tidak jatuh, dan sembari bersenandung, dirinya pun terus berayun dari satu sisi gedung ke sisi gedung lainnya. "Anak ini, aku benar-benar tak dapat memahami dirinya," ucap ketua yang heran dengan apa yang dilakukan Zhao Zeng. Dengan seluruh kawanan tikus yang saat ini mengejar Zhao Zeng, hal itu lantas membuat Shihan sangatlah khawatir dan ia menanyakan pada ketua apakah Zhao Zeng akan baik-baik saja. Namun menurut ketua, dengan skill yang dimiliki Zhao Zeng seharusnya ia akan baik-baik saja. Granat bertubi-tubi menghujani kawanan monster tikus. Zhao Zeng yang masih terus berlari sembari memancing kawanan tersebut, hingga sampailah dirinya di suatu sudut bangunan, yang mana menurut Zhao Zeng tempat itu adalah tempat yang cocok untuk mengumpulkan mereka. "Meskipun kalian semua terlihat sangat bersemangat, akan tetapi aku tak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan kalian. Sapi, keluarlah untuk bekerja." Dan Zhao Zeng pun lalu mengeluarkan Steel Armor Claw. Kini sembari menunggangi Steel Armor Claw, Zhao Zeng pun mulai berhadapan langsung dengan kawanan monster tikus. Setiap tikus yang datang menyerang, Steel Armor Claw akan menyeruduk mereka semua hingga tikus-tikus itu terpental sampai mati. "Kerja bagus kawan." Di tempat rekan tim Zhao Zeng berada, "Ketua, apa Zhao Zeng benar-benar akan baik-baik saja?" tanya Shihan yang masih khawatir dengan keadaannya Zhao Zeng. "Jangan khawatir, aku sangatlah mengenal bocah itu. Ia tak akan melakukan suatu hal yang tak ia yakini akan berhasil," jawab rekannya menenangkan Shihan. Hingga tak selang lama kemudian, muncul seseorang yang berjalan dengan santainya, yang ternyata itu adalah Zhao Zeng, yang dapat kembali ke tempat rekan-rekannya tanpa terluka sedikit pun. "Ayo kita turun," ajak ketua yang merasa di bawah sudah aman. "Saudara, kau benar-benar luar biasa." "Zhao Zeng, terima kasih untukmu. Kali ini kita dapat melarikan diri tanpa sedikit pun cedera. Di depan adalah pusatnya zona merah. Kita harus benar-benar sangat berhati-hati," ucap ketua Beast King Union. Tiba-tiba muncul salah satu orang yang melaporkan bahwa mereka telah menemukan truk tangki di dekat stasiun bensin. Mendengar laporan tersebut, ketua pun langsung membuka petanya untuk mencari jalur yang bisa dilalui kendaraan agar mereka dapat membawa truk tangki tersebut. Dan mereka pun lalu pergi menuju truk tangki tersebut dan lalu terus menaikinya untuk menuju ke tempat tujuan. Singkat cerita, di keesokan paginya, di suatu pinggir jalan raya terlihat ada beberapa orang yang sedang membunuh orang lain. Takut tindakan mereka dapat diketahui oleh orang lain, seseorang yang terlihat seperti ketua tim lalu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa lebih teliti lagi agar tidak menyisakan orang yang masih hidup. Hingga tak selang lama kemudian, datanglah truk tangki yang dinaiki Zhao Zeng beserta rekan-rekannya melintasi tempat tersebut. "Bos, orang di truk tangki itu pasti telah melihat apa yang telah kita lakukan. Haruskah kita mengejarnya?" "Tidak perlu. Informasikan saja pada saudara kita di kota untuk mengawasi truk tangki tersebut." Singkat cerita, setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan dengan menaiki truk, ketua lalu memberitahukan rekan-rekannya bahwa mereka telah sampai di kota Nanbu, yang juga merupakan satu dari 4 stasiun area di Burial Area.
Di permulaan memasuki kota tersebut, mereka telah ditampilkan oleh pertarungan antara seniman bela diri tingkat 6 melawan monster One Horn Wolf tingkat 7. Meskipun seniman bela diri tersebut terpaut selisih kekuatan satu tingkat di bawah lawannya, namun ternyata orang itu dapat mengalahkan monster tersebut dengan mudahnya. Lantas hal itu pun membuat Zhao Zeng yang kebetulan melihatnya terheran-heran, karena bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat 6 dapat membunuh monster tingkat 7 dengan mudahnya tanpa menggunakan kekuatan bintang, dan bahkan mereka terlihat tidak menggunakan banyak kekuatan dalam menghabisinya. Zhao Zeng pun lalu merasa bahwa sepertinya Burial Area itu bukanlah tempat sesimpel yang ia kira. Sesampainya di stasiun area tersebut, di antara mereka semua hanya ketua Beast King Union yang pernah memasuki Burial Area. Jadi mereka pun sangat terkejut bahwa stasiun area itu ternyata luasnya hampirlah sama dengan kota Titan. Begitu pula dengan Zhao Zeng, dirinya juga telah salah menduga, karena sebelumnya ia berpikir bahwa Burial Area ukurannya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kota Titan. Si Han yang sangatlah tak sabar untuk segera sampai ke pusat Burial Area. Ketua lalu meminta mereka untuk tak perlu terburu-buru, dikarenakan dirinya akan menunjukkan suatu hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan ternyata apa yang ingin ditunjukkan oleh ketua adalah kapal balon udara. Dan hal itu pun lalu membuat Si Han dan yang lainnya takjub melihatnya. Mereka pun lalu menaiki kapal balon udara tersebut untuk menuju ke pusat Burial Area. Si Han yang sangat takjub dengan pemandangan indah dari atas. Zhao Zeng pun lalu mengatakan kekhawatirannya mengenai jika ada serangan dari monster udara. Lalu bagaimana cara kapal balon udara tersebut mengatasinya? Dan baru saja mulut Zhao Zeng berhenti berucap, tiba-tiba terdengar alarm peringatan yang menyatakan bahwa ada sekumpulan monster terbang yang mendekat. Di bagian ruangan kontrol, sang pilot memberitahukan letak posisi monster tersebut berada di arah jam 3. Dan monster itu merupakan monster tingkat 5 Firebird. Dan lalu, peringatan tersebut diterima oleh petugas keamanan yang ternyata telah berjaga di sisi luar kapal balon udara. Para monster yang sudah semakin mendekat, petugas penjaga pun lalu menyiapkan pelurunya dan lalu menggunakan crossbow-nya. Ia menembak monster burung tersebut dan menjaring monster-monster itu. Dan dalam waktu yang sangat singkat, keadaan bahaya pun telah teratasi. Zhao Zeng yang cukup terkejut dengan masalah yang dapat dengan cepat diatasi. Dirinya pun lalu mengkaitkannya dengan apa yang dilihatnya sebelumnya. Dan sepertinya ia telah mengetahui bahwa rahasia mereka adalah terletak pada logam yang digunakan di senjatanya. Tak selang lama kemudian, Zhao Zeng lalu terlihat sedang menghampiri petugas pengaman yang baru saja selesai mengusir kawanan monster sebelumnya. Dengan menawarkan sebatang rokok pada petugas tersebut, Zhao Zeng pun lalu bertanya mengenai peluru jaring logam yang digunakan petugas tersebut dalam mengusir monster burung sebelumnya. Sembari mentertawakan pertanyaannya Zhao Zeng, petugas itu yang langsung mengetahui bahwa Zhao Zeng pasti bukanlah orang yang berasal dari Burial Area. Zhao Zeng pun lalu memberitahukannya bahwa dirinya itu berasal dari kota Titan. Namun, petugas itu ternyata tidak mengetahui mengenai adanya kota Titan, dan ia hanya berpikir bahwa kota Titan mungkin hanyalah sekedar kota kecil. Petugas itu lalu menjawab pertanyaannya Zhao Zeng, bahwa logam yang digunakannya sebenarnya bukanlah suatu hal yang rahasia. Itu adalah logam tipe kompleks metal. Orang-orang di Burial Area telah mengekstrak kompleks metal sejak setahun yang lalu. Kompleks metal juga memiliki level kekuatan dan kelemahan. Dan untuk level yang paling lemah, itu tetaplah memiliki kekuatan 3 kali lebih kuat dibandingkan logam biasa. Mereka membedakan tingkat kekuatan dan kelemahan kompleks metal dengan istilah nilai penetrasi. Semakin tinggi nilai penetrasinya, maka damage yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dan begitu pula dengan harganya. Petugas itu lalu memberitahukan bahwa peluru yang digunakan sebelumnya memiliki nilai penetrasi 8 dan harganya itu setara dengan jumlah keuntungan dalam sekali perjalanan. Zhao Zeng yang lalu sangat terkejut dengan harga peluru yang digunakan. Sembari tertawa, petugas itu lalu meminta Zhao Zeng untuk tidak perlu terlalu terkejut, dikarenakan dalam sehari mereka bisa melakukan 10 kali penerbangan. Dan tidak di setiap penerbangannya selalu mengalami situasi diserang monster seperti sebelumnya. Jadi pihak perusahaan masihlah tetap mendapatkan keuntungan. Rekannya Zhao Zeng yang mendengar obrolannya lalu mengatakan bahwa selama ini ternyata mereka seperti katak di dalam sumur. Dan lalu membayangkan seandainya mereka juga memiliki kompleks metal tersebut.
Mungkin perburuan dan leveling mereka juga akan semakin mudah. Mendengar hal itu, Zhao Zeng pun lalu menjawab bahwa itu belumlah tentu, karena senjata penetrasi masih juga harus disesuaikan dengan kekuatannya seniman bela diri. Seperti seniman bela diri tingkat 1 yang mungkin hanya bisa menggunakan kompleks metal dengan nilai penetrasi 2. Dan Zhao Zeng pun berpikir bahwa dengan senjata penetrasi tersebut, dirinya pasti akan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Shihan sedang mempertanyakan rasa penasarannya kepada ketua mengapa tempat tersebut disebut sebagai Burial Area atau area pemakaman. Dan ketua pun lalu menjawab bahwa mereka akan segera sampai, jadi mereka dapat melihat sendiri nanti. Setengah jam kemudian, mereka yang kini sudah berada di atas Burial Area, mereka semua pun lalu dibuat terkejut karena ternyata di Burial Area terdapat banyak sekali tulang monster berukuran besar. Dan Zhao Zeng pun sangatlah penasaran mengenai seberapa gilanya gelombang monster yang pernah terjadi di area tersebut hingga mampu meninggalkan tumpukan tulang monster yang sangatlah banyak. Dan pada akhirnya mereka pun telah sampai di tempat pemberhentian mereka, yaitu Burial Area. Jadi ini tempat yang disebut sebagai Burial Area, ucap Zhao Zeng dengan penuh semangat. Tempat lalu berpindah ke Triumph Hotel yang terletak di Burial Area 11. Aku benar-benar kurang dalam hal pengalaman. Seperti halnya di dalam game, setiap berganti peta, maka semuanya harus dimulai dari awal. Kompleks metal memanglah mengejutkan. Namun, aku yakin masih ada lebih banyak hal lagi yang mengejutkan di sini. Burial Area. Aku datang